Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang teman-teman semua di materi kedua pada mata kuliah pemuliaan tanaman. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tanaman. Teman-teman semua, sistem perkembangbiakan pada tanaman ini terbagi dua, yaitu tanaman yang mengalami pembiakan secara aseksual dan tanaman yang mengalami pembiakan secara seksual. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang pembiakan tanaman yang terjadi secara aseksual. Nah, ini biasanya genotipenya disebut the clone atau individu asli. Nah, contohnya apa saja dari perkembangbiakan aseksual? Seperti perkembangbiakan dari struktur vegetatif atau bagian vegetatif tanaman seperti batang, daun, akar, dan lain sebagainya. Kemudian dari tunas aventif. Bisa juga disebabkan oleh perbanyakan secara vegetatif buatan seperti yang kita contohkan. Misalnya perbanyakan dengan menggunakan cangkok okulasi. Dan juga bisa perbanyakan melalui kegiatan kultur jaringan seperti yang kita contohkan pada gambar di samping. Yang kedua, itu adalah sistem perkembangbiakan tanaman kelompok seksual. Nah, ini akan melibatkan individu yang lain pada sistem perkembangbiakannya atau biasanya disebut dengan sistem perkawinan. Nah, ini masih dibedakan lagi teman-teman. Ada yang merupakan tanaman menyerbuk sendiri dan ada tanaman yang menyerbuk silang. Nah, kita contohkan adalah pada tanaman kacang-kacangan, misalnya kedelai, kacang panjang, kemudian kacang hijau. Itu adalah tanaman-tanaman yang mengalami penyerbukan sendiri. Selain itu ada tomat, lada, padi, dan lain sebagainya. Nah, kenapa tanaman-tanaman ini bisa mengalami penyerbukan sendiri? Alasannya adalah yang pertama, biasanya bunga tidak membuka di saat serbuk sari sudah matang dan sel telur sudah siap untuk dibuahi. Yang kedua, alasannya adalah butir tepung sari luruh sebelum bunga membuka. Jadi serbuk sari dari sel kelamin jantannya itu jatuh duluan sebelum mahkota bunga membuka. Kemudian yang ketiga, benang sari dan putik ditutup oleh bagian bunga sesudah bunga membuka. Dan yang terakhir, yang keempat, alasannya adalah putik memanjang setelah tepung sari masak sehingga akan menyentuh pada bagian benang sari yang di dalamnya ada serbuk sari. Yang kedua adalah yang menyerbuk silang. Untuk kelompok tanaman menyerbuk silang, ini contoh yang paling mudah kita lihat teman-teman semua, itu misalnya contohnya tanaman jagung, kemudian tanaman pisang, tanaman pepaya, semangka, apokat, apel, dan lain-lain. Nah, untuk tanaman yang menyerbuk silang, ini ada beberapa alasan kenapa menyerbuk silang ini bisa terjadi. Yang pertama, itu adalah secara morfologi bunganya memiliki struktur tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk terjadinya penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua, berbeda masaknya tepung sari dan sel telur. Ini banyak terjadi ya teman-teman ya. Pada tanaman-tanaman yang menyerbuk silang itu biasanya kematangan antara tepung sari dan sel telur itu nggak sama sehingga akan sulit mengalami penyerbukan sendiri. Kemudian inkompatibilitas atau tidak kesesuaian alat kelamin dari bunga yang sama sehingga akhirnya harus mengalami penyerbukan silang. Kemudian yang keempat, adanya bunga monoseus dan dioseus. Artinya dalam satu tanaman itu terdapat bunga jantan dan bunga betina, tetapi letaknya tidak satu tempat atau dari pohon yang berbeda. Nah teman-teman, ketika kita belajar pemuliaan tanaman, maka kita harus sangat mengenal struktur dari bunga. Kenapa? Dengan mengetahui struktur bunga, kita akan mengetahui apakah tanaman itu mengalami penyerbukan silang atau tanaman itu mengalami penyerbukan sendiri. Dan kita juga bisa mengenali tanaman tersebut
mengalami penyerbukan silang disebabkan oleh apa? Seperti yang sudah kita ceritakan di depan tadi. Nah, artinya apa? Pelajaran botani yang sudah pernah teman-teman lalui sebelumnya, ini harus kita coba tilik kembali. Nah, kita harus mengenal mana kelopak bunga, mana tajuk bunga, kemudian mana benang sari, mana putih. Dan kita juga bisa mengenali berbagai jenis tanaman dari struktur bunganya. Jadi ada tanaman yang memiliki bunga lengkap yang disebut dengan hemaprodit. Artinya apa? Dalam satu bunga itu ada bagian jantan dan betina. Kemudian ada bunga tidak lengkap atau incopetalus, yaitu di dalam bunga itu hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Nah, di sini kita contohkan kepada teman-teman ya, contoh dari bunga tanaman pepaya. Nah, di sini kita bisa mengenali ada 3 jenis contoh dari bunga pepaya. Memang bunga pepaya ini sangat unik ya teman-teman. Jadi ada dalam satu tanaman pepaya itu hanya punya bunga betina saja. Jadi ada bagian yang melengkapi bunga betina saja. Kemudian ada dalam satu bunga pepaya itu yang dia hanya memiliki bunga jantan saja, artinya bunga betinanya tidak ada. Kemudian ada satu bunga itu yang dia hanya memiliki putih saja, jadi bunga jantannya tidak ada. Nah, keunikan-keunikan ini yang sebenarnya nanti bisa kita pelajari lebih jauh teman-teman, berkaitan dengan struktur bunga dari tanaman. Nah, oleh karena itu tadi saya menekankan kepada teman-teman, kita harus bisa mengenali bagian-bagian penting yang ada pada struktur bunga, supaya nantinya Anda bisa mengenali bagaimana tipe penyerbukan dari tanaman-tanaman tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas tentang tipe sek pada tanaman. Nah, di sini dibagi ada bunga tidak lengkap, itu terbagi menjadi 2, yaitu ada bunga jantan, kemudian ada bunga betina. Nah, ini bisa juga kita bedakan menjadi berdasarkan lokasi bunga. Ini terbagi menjadi 2, teman-teman semua. Ada yang berumah satu yang kita sebutkan tadi, itu monoceus. Ini contohnya adalah pada jagung, kelapa, dan ketimun. Kemudian ada yang berumah 2, dioeceus. Ini contohnya pada tanaman salak dan juga pada tanaman pepaya. Jadi ini nanti ketika kita mempelajari bagaimana cara penyerbukan tanaman, memang sebaiknya kita melihat langsung tanamannya, memperhatikan secara langsung tanamannya, supaya nanti kita bisa mengetahui secara pasti bagaimana sistem penyerbukan pada tanaman tersebut. Nah, teman-teman semua, seringkali pada satu batang tanaman itu terdapat bunga jantan atau bunga betina bersama-sama dengan bunga hemaprodit. Nah, ini keunikan-keunikan yang kita temui di dalam lingkungan kita, sehingga kita temukan ada beberapa istilah yang perlu untuk kita pelajari dan kita cari contoh-contohnya. Nah, saya harapkan dari materi ini teman-teman tidak hanya berkutat oh ini yang harus saya tahu, tetapi mencari lebih banyak yang perlu untuk kita tahu. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu sangat kaya. Di saat kita belajar satu hal, maka banyak hal lain yang belum kita pelajari. Nah, teman-teman di sini kita menyajikan ada 5 tipe ya teman-teman ya. Tipe bunga ketika dia berada pada suatu tanaman atau berada pada beberapa tanaman atau pohon. Nah, contoh yang pertama adalah Andromonoceus. Itu bunga jantan dan bunga hemaprodit berada pada satu pohon. Kemudian yang kedua, Androdioceus, itu bunga jantan dan bunga hemaprodit dalam pohon yang berbeda. Kemudian Ginomonoceus, itu bunga betina dan hemaprodit berada pada satu pohon. Kemudian Ginodioceus, itu bunga betina dan bunga hemaprodit berada pada pohon yang berbeda. Dan yang terakhir, Trimonoceus, itu tanaman membentuk 3 tipe bunga, hemaprodit, jantan, dan betina. Nah, saya harapkan nanti teman-teman bisa mencari contoh dari jenis-jenis
tanaman yang kita sebutkan ini. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang penyerbukan, maka akan selalu diikuti dengan pembuahan. Suatu proses perkawinan diawali dengan penyerbukan, kemudian terjadi pembuahan, akhirnya membentuk biji. Itu secara umum yang terjadi pada suatu tanaman. Nah, dalam proses penyerbukan itu kemungkinan ada beberapa kejadian yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kepala putik itu berada di bawah serbuk sari. Kemudian yang kedua, putik menempel pada kepala sari. Kemudian yang ketiga, serbuk sari dibawa angin atau serangga. Nah, kalau sudah terjadi penyerbukan, itu secara otomatis nanti akan terjadi pembuahan. Tetapi sekali lagi, pembuahan itu tidak selalu berhasil. Nah, di dalam proses penyerbukan, kemudian terjadi pembuahan. Kalau pembuahan itu berhasil, maka ini akan membentuk embrio dan akhirnya membentuk biji dan kemudian membentuk buah. Kalau nanti akan ditumbuhkan, maka akan membentuk individu baru. Dan proses-proses ini saya rasa sudah pernah dipelajari oleh teman-teman semua ketika dulu belajar tentang botani. Nah, teman-teman, di dalam konsep pembuahan ini yang nantinya akan menghasilkan biji, maka ada perubahan-perubahan bentuk dalam proses pembuahan. Misalnya apa? Inti sel telur menjadi zigot, 2 buah polar menjadi endosperm, inti bakal biji menjadi perisperm, kemudian selaput dari bakal biji menjadi kulit biji sebelah dalam, kemudian selaput luar dari bakal biji menjadi kulit biji sebelah luar, kemudian bakal biji menjadi biji, daun buah menjadi kulit buah, dan bakal buah menjadi buah. Nah, lebih jauh kita akan belajar tentang bagaimana penyerbukan di alam itu terjadi. Nah, teman-teman, sekali lagi saya menekankan bahwa di dalam konsep belajar pemulihan tanaman kita harus banyak mencari. Kita harus peduli, kemudian selalu memiliki jiwa peneliti. Di mana kita bisa memperhatikan pada beberapa proses yang terjadi di alam atau penyerbukan yang terjadi di alam. Nah, contoh pertama ini saya menyontohkan tentang penyerbukan tertutup yang istilahnya adalah kleistogami. Nah, kleistogami ini adalah bunga mengalami penyerbukan sendiri. Disebabkan oleh apa? Karena bunganya itu kecenderungannya tertutup. Kalau teman-teman memperhatikan bunga tanaman kacang-kacangan, bunga tanaman padi yang mereka mengalami penyerbukan sendiri, itu mahkotanya tidak pernah membuka sebelum terjadi penyerbukan. Sehingga tidak memungkinkan bagi benang sari itu keluar dari bunga sebelum terjadi penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, maka kalau pada tanaman padi, sekam padi yang biasanya disebut dengan lema dan palea, itu baru membuka. Kemudian penyerbukan di alam berikutnya itu adalah penyerbukan terbuka atau yang disebut dengan kasmogami. Nah, ini penyerbukannya terjadi setelah bunga mekar. Nah, kalau kita contohkan, ini misalnya bunga tanaman markisah atau bunga jagung juga bisa mengalami hal ini. Jadi penyerbukannya setelah bunga membuka, serbuk sari masak, putiknya pun sudah memiliki sel telur yang masak, kemudian baru terjadi penyerbukan. Nah, ini biasanya penyerbukan terbuka ini yang menyebabkan keragaman genetik semakin tinggi, teman-teman. Kenapa? Karena kecenderungannya sel telur itu akan dibuahi dari serbuk sari yang lain, tidak selalu dari bunga tersebut. Nah, penyerbukan di alam berikutnya yang bisa kita contohkan itu adalah dikogami. Nah, dikogami ini terbagi menjadi 2 berdasarkan waktu kemasakan dari serbuk sari dan sel telur atau sel kelamin jantan dengan sel telur. Nah, yang pertama itu adalah potandri. Jadi bunga yang benang sarinya masak lebih dahulu
tapi tidak terjadi penyerbukan silang. Jadi bunganya itu nanti benang sarinya masak terlebih dahulu dibandingkan dengan sel telurnya. Kalau putih gini itu bunga putihnya masak dahulu daripada benang sari. Nah ini kemungkinannya bisa jadi tanaman itu akan mengalami penyerbukan silang atau tanaman itu akan mengalami penyerbukan sendiri. Berikutnya yang paling unik teman-teman ini adalah hekogami. Nah hekogami ini contohnya pada bunga panili. Nah ini sebenarnya tidak hanya pada bunga panili ya, hekogami ini bunga memiliki bentuk yang unik atau aneh sehingga tidak terjadi penyerbukan. Selain pada panili, teman-teman nanti bisa memperhatikan mungkin pada bunga anggrek. Nah tipe-tipe bunganya hampir sama. Nah kalau kita perhatikan di gambar dengan teliti, di situ kita bisa melihat bahwa dari posisi benang sari yang di dalamnya ada serbuk sari, kemudian ada satu penghalang di depannya, kemudian di bawahnya ada putik. Nah, di situ akhirnya apa? Terjadi penghalangan di dalam proses penyerbukan. Sehingga sangat membutuhkan bantuan orang lain atau individu lain, bisa serangga, bisa manusia, itu untuk membantu proses penyerbukan tersebut. Berikutnya adalah heterostil. Heterostyle ini adalah tangkai putih yang lebih panjang daripada tangkai benang sari. Jadi kalau diperhatikan dari gambar yang saya sajikan kepada teman-teman, itu secara umum biasanya kan putih itu posisinya di bawah benang sari ya. Kalau ini kebalik, putihnya itu posisinya lebih tinggi dibandingkan benang sari. Sehingga secara otomatis kalau kita secara logika berpikir, ini agak sulit ya terjadi penyerbukan teman-teman ya, karena benang sarinya harus melompat ke atas, kecuali mungkin ada angin atau serangga yang membantu proses penyerbukan, maka penyerbukan akan bisa terjadi pada bunga yang sama. Tetapi kalau tidak, akan terjadi penyerbukan silang dengan bantuan angin atau serangga. Nah berikutnya penyerbukan yang paling banyak ini ya, yang paling banyak terjadi di lingkungan kita ini terutama untuk jenis-jenis rumput-rumputan itu adalah anemofili. Bunga yang penyerbukannya itu dibantu oleh angin, dan tentu saja Tuhan menciptakan ini dengan desain yang luar biasa teman-teman ya. Jadi bunga-bunga atau pohon atau tanaman yang mengalami penyerbukan silang ini terutama kalau anemofili ini banyak pada jenis rumput-rumputan ya. Kalau kita mau melihat mungkin rumput yang saya sajikan di gambar tersebut itu salah satunya yang dibantu oleh angin. Mungkin yang paling mudah teman-teman lihat itu rumput alang-alang ya, Imperata cylindrica. Nah itu bisa kita lihat dari morfologi bunganya. Kalau di sini saya contohkan beberapa ciri dari bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Ciri-cirinya apa? Misalnya tangkai bunganya panjang, lemah, menjalar keluar dan mudah bergerak. Kepala sari lebih besar, menggantung keluar dan mudah terombang-ambing. Kenapa? Karena nanti dia akan menerbangkan serbuk sari. Kemudian ruang sari yang cukup besar, panjang, dan serbuk sarinya jumlahnya banyak. Kemudian yang berikutnya, butir serbuk sari halus, kering, ringan, dan mudah terbawa oleh angin. Kemudian yang kelima, kepala putih besar, permukaannya luas, berbulu dan berbentuk kuas. Kemudian yang keenam, mahkotanya kelopaknya kecil, telanjang dan tidak menarik. Kemudian yang ketujuh, bunganya tidak berbau, dan yang kedelapan tidak menghasilkan madu atau ada tapi sedikit sekali. Kenapa? Karena tidak membutuhkan madu ya. Kalau biasanya yang membutuhkan madu itu yang penyerbukannya dibantu oleh serangga. Berikutnya kita mengenal ada entomofili, penyerbukan yang dilakukan oleh serangga. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini desain yang luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan kita, yang mungkin awalnya kita tidak berpikir ya teman-teman ya, tapi kalau kita perhatikan memang sangat luar biasa hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesempurnaan makhluk-makhluknya, termasuk di dalam sistem penyerbukan entomofili. Teman-teman bisa perhatikan bahwa kita bisa menemukan ada desain yang luar biasa di dalam
penciptaan, bagaimana membantu perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, ini kita temukan pada anggrek-anggrek hutan ya teman-teman ya. Di anggrek-anggrek hutan itu kita temukan bahwa ada bunga-bunga yang dia bentuknya mirip dengan serangga. Sehingga ini akan sangat menarik serangga. Termasuk dalam daya tariknya itu ada warna-warna yang mencolok, yang mudah dilihat, yang disukai oleh serangga. Jadi bunga-bunganya, desainnya disukai oleh serangga, warnanya disukai oleh serangga, kemudian diciptakan pun benang sarinya panjang dan menghasilkan serbuk yang banyak. Sehingga kalaupun menempel pada badan serangga, itu ada yang hilang, ada yang terselamatkan. Dan itu pun mudah melekat pada bagian serangga. Nah, daya tarik yang lain yang dimiliki oleh bunga-bunga yang dia penyerbukannya secara entomofili, itu biasanya umumnya mereka menghasilkan bau dan menghasilkan madu, sehingga serangga sangat suka. Jadi ini adalah simbiosis mutualisme yang dihasilkan dari proses penyerbukan secara entomofili. Nah, sistem penyerbukan berikutnya yang juga dibantu oleh sekali lagi makhluk yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah ornitofili, penyerbukan yang dilakukan oleh burung, terutama burung-burung yang memiliki paruh panjang. Nah, ini pun didesain dengan sesuatu yang sangat pas ya, sangat pas. Pertama, memiliki bunga yang warnanya mencolok. Kemudian karena yang membantu proses penyerbukannya adalah burung, maka diciptakan bunga ini memiliki bunga yang tebal, kuat, dan mampu menahan patukan burung. Benang sarinya pun cukup kuat karena paruh burung cukup kuat. Nanti kalau tidak kuat akan mengalami kerusakan. Kemudian sebagai ganjarannya, sebagai simbiosis mutualismenya, tentu saja bunganya juga menghasilkan nektar yang encer yang bisa dinikmati oleh burung yang merupakan makanan mereka. Masih ada lagi teman-teman, berikutnya sistem penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Nah, kita tentu saja mengenal kelelawar ya. Nah, ini biasanya sangat terkenal, itu biasanya pada penyerbukan tanaman kopi. Nah, tetapi selain itu masih banyak hal lain yang dilakukan oleh kelelawar ini dalam membantu perkembangbiakan tanaman. Dan sekali lagi ini desainnya sudah sangat pas yang diciptakan oleh Tuhan kita untuk semua makhluk-makhluknya. Dimana bunga-bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ini teman-teman, tentu saja bentuk bunganya, kemudian warnanya, ukurannya, semuanya sudah sesuai. Sudah sesuai dengan apa yang disukai oleh kelelawar. Dari warnanya tentu saja berbeda dengan penyerbukan yang dibantu oleh serangga dan dibantu dengan burung yang berparuh panjang. Nah, di sini memiliki bunga yang lebih besar, lebih kuat. Kemudian bunganya berada pada batang, cabang atau ujung pohon. Kemudian bunganya memiliki ukuran yang lebih besar dan lubangnya juga besar. Warna bunganya juga sesuai karena untuk posisi malam ya. Jadi putih atau suram, ungu kotor atau kemerahan atau hijau. Dan bunganya tentu saja pas juga mekarnya pada waktu malam. Dan simbiosis mutualisme yang dihasilkan itu tentu saja ini tetap menghasilkan nektar atau madu yang lebih kental daripada yang kita ceritakan sebelumnya sebagai simbiosis mutualisme pada tanaman kita. Jadi pada tanaman dan juga pada kelelawar. Oke, baik teman-teman, inilah materi yang saya bisa sajikan untuk kegiatan perkuliahan kita pada hari ini. Saya berharap ini menjadi wacana baru bagi teman-teman. Jadi ini bukan pengetahuan yang seluruhnya yang kita sampaikan kepada teman-teman, tapi merupakan bagian kecil yang nantinya harapan kami akan menjadi dasar teman-teman untuk belajar lebih jauh. Karena ilmu pengetahuan itu tidak terbatas, ilmu pengetahuan itu sangat luas. Semakin kita belajar, semakin banyak hal yang tidak kita tahu. Dan untuk menjadi orang hebat, kita harus memanfaatkan waktu secara optimal untuk terus belajar, untuk terus berkarya dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Saya akhiri
untuk penyampaian materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.